Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gardiniana Surya dengan NIM 2201052016. Saya berasal dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada hari ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester genap dengan mata kuliah perancangan antena dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Nusal. Tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai prinsip radiasi antena. Prinsip radiasi antena melibatkan konversi energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke ruang sekitar, dan sebaliknya, mengubah gelombang elektromagnetik yang diterima menjadi energi listrik. Dalam proses pemancaran, arus bolak-balik yang mengalir melalui antena menciptakan medan listrik dan magnetik yang berolisasi dan saling tegak lurus, yang kemudian merambat keluar dengan kecepatan cahaya. Polarisasi gelombang yang dapat berupa horizontal, vertikal, atau sirkular, mencerminkan orientasi medan listrik dari gelombang tersebut dan sangat penting untuk kesesuaian antara antena pemancar dan penerima. Pola radiasi antena menggambarkan distribusi kekuatan sinyal dalam berbagai arah dan bisa bersifat omnidireksional dan direksional. Masuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai pola radiasi dan macam-macamnya. Pola radiasi pada antena menggambarkan bagaimana antena memancarkan atau menerima energi elektromagnetik dalam berbagai arah. Terdapat beberapa macam pola radiasi yang umum ditemukan pada antena, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa jenis pola radiasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah omnidireksional. Antena dengan pola radiasi omnidireksional memancarkan energi secara merata ke segala arah dalam satu bidang, biasanya bidang horizontal. Contoh antena dengan pola ini adalah antena monopol dan antena dipol vertikal. Pada pola ini sangat berguna dalam aplikasi di mana cakupan 360 derajat diperlukan, seperti pada stasiun penangkalan radio atau router Wi-Fi. Yang kedua adalah direksional, yaitu adalah memfokuskan radiasi ke arah tertentu, meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal di daerah tersebut. Contoh antena direksional adalah antena Yagi, antena parabola, dan antena patch. Pola radiasi ini bermanfaat dalam aplikasi di mana sinyal diarahkan ke satu arah tertentu, seperti dalam komunikasi satelit atau jaringan titik ke titik atau point to point. Yang selanjutnya adalah bidireksional, yaitu adalah pola radiasi yang memancarkan energi kedua arah yang berlawanan. Contohnya adalah antena dipol horizontal. Pola ini cocok untuk aplikasi di mana cakupan diperlukan dalam dua arah berlawanan, seperti pada komunikasi antara dua stasiun radio yang terletak pada dua sisi yang berlawanan. Selanjutnya adalah isotropik, yaitu adalah antena yang memancarkan energi secara merata ke segala arah dalam ruang tiga dimensi, yang biasanya digunakan sebagai referensi untuk mengukur gain antena lain, karena tidak ada antena praktis yang benar-benar isotropik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang E-plane dan S-plane dari masing-masing antena. Yang pertama adalah pada antena isotropik. Pada antena isotropik, antena yang memancarkan energi secara merata ke segala arah dalam ruang tiga dimensi akan menyebabkan E-plane dan S-plane-nya identik dengan bentuk pola yang sempurna atau yang sama. Dalam kenyataannya, antena isotropik sebenarnya tidak ada, tetapi digunakan sebagai model referensi untuk mengukur gain antena lain. Yang kedua adalah antena omnidireksional. Pada E-plane-nya, untuk omnidireksional adalah antena dipol vertikal atau monopol, di mana bidang vertikal yang melalui sumbu antena pada pola radiasi E-plane berbentuk seperti angka 8 dengan radiasi maksimum tegak lurus terhadap antena minimum dan di ujung antena. Dan S-plane-nya adalah bidang horizontal yang tegak lurus terhadap antena. Pola radiasi pada S-plane-nya adalah lingkaran sempurna dan menunjukkan bahwa antena yang memancarkan sinyal secara merata di sepanjang bidang horizontal. Selanjutnya adalah antena bidireksional. Pada E-plane-nya, antena bidireksional seperti antena dipol horizontal, yaitu adalah bidang yang mengandung arah medan listrik dan melalui sumbu antena.
Pola radiasi pada E-plane-nya adalah berbentuk seperti angka 8 dengan lobus utama di kedua sisi antena menunjukkan radiasi maksimum eh, di kedua arah yang berlawanan. H-plane-nya adalah bidang yang mengandung arah medan magnetik dan tegak lurus terhadap antena. Pola radiasi di H-plane ini adalah lingkaran sempurna atau hampir sempurna, menunjukkan distribusi sinyal yang merata dalam bidang tersebut. Selanjutnya adalah jenis antena unidireksional. Pada E-plane-nya adalah seperti antena Yagi atau parabola. E-plane-nya adalah bidang yang mengandung arah medan listrik dan melalui elemen-elemen antena. Pola radiasi di E-plane-nya adalah sangat terarah dengan satu lobus utama yang besar, menunjukkan bahwa energi difokuskan ke satu arah tertentu. Untuk H-plane-nya adalah bidang yang mengandung arah medan magnetik dan tegak lurus terhadap elemen-elemen antena. Pola radiasi di S-plane juga terarah, tetapi biasanya lebih lebar dibandingkan E-plane, menunjukkan bahwa antena masih memfokuskan energi ke satu arah, meskipun dengan distribusi yang sedikit lebih luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang HPBW atau Half Power Beamwidth, yaitu adalah lebar sudut yang memisahkan dua titik setengah daya pada pancaran utama dari pola radiasi atau lebar pola radiasi ketika dua titik kondisi setengah daya maksimum. Half Power Beamwidth ini juga bisa disebut sebagai parameter yang penting dalam analisis dan desain antena, yang menggambarkan lebar sudut dari pola radiasi antena di mana intensitas radiasi berkurang hingga setengah dari nilai maksimumnya. HPBW diukur dalam derajat dan biasanya ditentukan dalam dua bidang utama, yaitu adalah E-plane dan H-plane untuk antena tertentu. Pada fungsi utama HPBW adalah untuk memberikan gambaran tentang seberapa terfokus atau menyebar radiasi dari antena tersebut. Antena dengan HPBW yang sempit memiliki pola radiasi yang sangat terarah, sehingga mampu mengirimkan atau menerima sinyal dengan lebih efisien dalam satu arah tertentu. Cocok untuk aplikasi seperti komunikasi satelit atau radar. Sebaliknya, antena dengan HPBW yang lebar memancarkan atau menerima sinyal dalam area yang lebih luas, membuatnya ideal untuk aplikasi seperti stasiun pangkalan seluler atau sistem Wi-Fi. Untuk menentukan half power beamwidth atau HPBW ini harus mengikuti berbagai langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengaturan pengukuran, yaitu dengan cara menempatkan antena di lingkungan yang sesuai dengan pengukuran pola radiasi, seperti lapangan yang terbuka yang minim dengan gangguan tertentu. Kemudian menghubungkan antena ke perangkat pengukuran seperti network analyzer atau spectrum analyzer yang mampu mengukur intensitas radiasi pada berbagai sudut. Yang kedua adalah pengukuran pola radiasinya, yaitu dengan cara memutar antena atau perangkat penerima secara perlahan, yaitu adalah searah jarum jam untuk mengukur intensitas radiasi pada berbagai sudut. Untuk perputaran sudutnya harus konstan di sekitar antena. Dan pengukuran ini biasanya dilakukan dalam dua bidang utama, yaitu adalah E-plane dan H-plane. Dan untuk sebagai catatan, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mencatat intensitas radiasi pada setiap sudut dalam satuan dB atau skala linear. Jika tidak dalam bentuk dB ataupun linear, maka harus diubah karena itu adalah bentuknya agar mempermudah membuat polanya. Langkah selanjutnya adalah identifikasi intensitas maksimum, yaitu adalah menemukan titik di mana intensitas radiasi mencapai nilai maksimum atau puncak dalam pola radiasi yang telah diukur, dan mencatat nilai intensitas maksimum ini. Selanjutnya adalah menentukan setengah intensitas maksimum dengan cara menghitung setengah dari nilai intensitas maksimum yang telah dicatat. Jika intensitas maksimum diukur dalam bentuk dB, maka harus dikurangi dengan 3 dB dari nilai maksimum untuk mendapatkan setengah intensitas maksimum dalam skala dB, karena dikurang 3 dB adalah setara dengan setengah daya.
Selanjutnya adalah identifikasi sudut pada setengah intensitas maksimum. Itu adalah dengan cara dari pola radiasi yang telah diukur harus ditemukan dua sudut yang berlawanan di mana intensitas radiasi berkurang hingga setengah dari nilai maksimumnya. Ini bisa dilakukan dengan mencari titik pada grafik pola radiasi yang sesuai dengan nilai setengah intensitas maksimum yang telah dihitung. Langkah selanjutnya adalah menghitung HPBW, yaitu adalah dengan cara menentukan selisih antara dua sudut yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Pada selisih sudut ini adalah half power beamwidth atau HPBW dari antena. HPBW ini biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat dan menggambarkan lebar sudut dari pola radiasi pada setengah daya maksimum. Saya beri contohnya. Misalkan kita mengukur pola radiasi antena dan menemukan bahwa intensitas maksimumnya adalah terjadi pada sudut 0 derajat dengan nilai dB-nya adalah min 10 dB. Setengah dari nilai intensitas maksimum adalah min 13 dB karena min 10 dB dikurang 3 dB. Dengan memeriksa pola radiasi, maka ditemukan bahwa intensitas berkurang hingga min 13 dB pada sudut 15 derajat dan min 15 derajat dari puncaknya. Maka HPBW-nya adalah 30 derajat. Selanjutnya saya akan membahas tentang FBR atau front to back ratio. Itu adalah perbandingan antara daya depan dan daya belakang. FBR yang lebih besar akan menempuh jarak yang lebih besar dibandingkan FBR yang lebih kecil. Untuk FBR sendiri adalah parameter yang mengukur perbandingan antara intensitas radiasi yang diterima atau dipancarkan oleh sebuah antena ke arah depan forward dibandingkan dengan arah belakang atau back. FBR menggambarkan seberapa baik antena mampu mengarahkan energi ke arah yang diinginkan dan menolak energi yang datang dari arah yang tidak diinginkan. Nilai FBR diukur dalam bentuk dB, dan semakin tinggi nilainya, maka semakin baik antena tersebut dalam menolak sinyal dan dari arah belakang. Sebuah FBR yang tinggi menunjukkan bahwa antena memiliki kemampuan yang baik dalam menolak sinyal dari arah belakang, sehingga meningkatkan kualitas sinyal yang diterima atau dipancarkan. FBR sering digunakan dalam aplikasi seperti komunikasi nirkabel, radar, dan pemancar TV. Dalam sistem komunikasi, FBR yang tinggi memungkinkan antena untuk memfokuskan energi ke arah lawan bicara atau sumber sinyal. Sementara secara efektif menolak gangguan dari arah lainnya. Dalam sistem radar, FBR yang tinggi memungkinkan radar untuk mendeteksi target dengan lebih akurat dan meningkatkan resolusi sudut. Untuk mengukur FBR sendiri, untuk mengukur FBR, intensitas sinyal diukur pada arah depan dan arah belakang antena, dan perbandingan antara keduanya dihitung dalam bentuk satuan dB. Nilai FBR yang diinginkan akan bervariasi tergantung pada aplikasi tertentu, tetapi umumnya semakin tinggi nilai FBR maka semakin baik kinerja antena dalam menolak sinyal dari daerah belakang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk rumus FBR sendiri yaitu adalah P0 derajat per P180 derajat. Dan jika dalam bentuk watt maka harus dibagi kemudian hasilnya adalah dalam bentuk kali, kemudian diubah menjadi dalam bentuk dB. Dan jika ingin mengubah masing-masing watt dalam bentuk dB maka harus di 10 log watt yang telah didapatkan. Maka nilai dari dB dapat dikurangkan, bukan dibagi. Karena pada dB pembagian akan menjadi pengurangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang gain, yaitu adalah parameter yang penting dalam desain dan analisis antena yang mengukur kemampuan antena untuk memancarkan atau menerima energi dalam arah tertentu dibandingkan dengan antena referensi seperti antena isotropik yang memancarkan energi secara merata ke segala arah atau antena dipol standar. Gain biasanya dinyatakan dalam bentuk desibel atau dB dan mencerminkan efisiensi dan directivity atau arah pancaran dari antena.
Untuk rumus dari gain adalah G sama dengan P out per P in. Dan untuk contohnya adalah ketika input bernilai 2 watt dan keluar sebanyak 10 watt, akan ada gain yang terjadi, yaitu adalah P out per P in sama dengan 10 watt per 2 watt. Hasilnya adalah 5 kali. Harus diubah menjadi dB, yaitu adalah 10 log 5 sama dengan 6,98 dB. Dan untuk pada gain antena dirumuskan G sama dengan PR out per PR standar. Dicontohkan bahwa jika PR out bernilai 10 watt dan PR standarnya adalah 3 watt, maka G sama dengan 10 watt per 3 watt, menghasilkan 3,3 kali. Diubah menjadi dB, 10 log 3,3 sama dengan 5,19 dBd. Atau masing-masing watt diubah menjadi dB, yaitu adalah 10 log 10 sama dengan 10 dBw, dan 10 log 3 sama dengan 4,77 dBw. Maka gain dB-nya adalah PR out dikurang PR standar sama dengan 10 kurang 4,7 sama dengan 5,3 dBd. Dan jika diketahui gain dipolnya, adalah 2,14 dBi, maka gain dB-nya adalah 5,3 dBd ditambah 2,14 dBi. Hasilnya adalah 7,44 dBi. Selanjutnya saya akan membahas tentang polarisasi antena. Polarisasi antena adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Polarisasi antena sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu adalah linear, yang terdiri atas 2 macam, yaitu adalah vertikal dan horizontal. Yang kedua adalah melingkar atau sikular, dan yang ketiga adalah eliptik atau eliptikal atau elips. Untuk linear adalah rambatan medan magnetiknya atau listriknya adalah konstan. Contohnya adalah dipol horizontal. Yang kedua adalah melingkar, yaitu adalah polarisasinya berubah-ubah atau melingkar. Contohnya adalah antena helix. Antena helix, arah rambatannya adalah seperti horizontal atau vertikal, tetapi tidak sebanyak elips. Dan yang ketiga adalah elips, yaitu adalah polarisasinya melingkar, tetapi ada kalanya kuat medannya akan menurun, yaitu adalah ketika sumbu Y mendekati sumbu Y dan ketika Y menjauhi sumbu Y. Cara yang digunakan untuk menentukan polarisasi antena adalah dengan cara menggunakan test probe, yaitu dengan cara diputar. Ketika diputar, jika ditemukan polarisasinya adalah nilai maksimal dan minimal, maka disebut dengan polarisasi linear.
Sedangkan ketika didapatkan memiliki sedikit minimum atau nilai minimum atau tidak sampai mendekati nilai nol, maka itu adalah polarisasi uh, elips. Dan ketika ditemukan nilai konstan, maka disebut sebagai polarisasi sirkular. Test drop ini diputar sesuai dengan arah jarum jam atau sesuai dengan sudut dari 0 sampai derajat sampai 360 derajat. Dan yang diukur adalah daya, karena daya merupakan salah satu yang dihasilkan pada salah satu polarisasi, baik polarisasi linear elips ataupun sirkular. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aksial rasio. Aksial rasio adalah perbandingan antara nilai maksimal dan minimal dari sebuah antena, dihitung dalam bentuk dB. Jika semakin rendah nilai aksial rasio, maka semakin baik juga antena mempertahankan sirkularitas dan eliptikal dari pola radiasi antena. Ketika nilai aksial rasio adalah 0 sampai kecil sama dengan 3, maka disebut sebagai sirkular. Dan jika nilai aksial rasio adalah 3 sampai kecil sama dengan 10, maka disebut dengan eliptikal. Dan jika nilai aksial rasio adalah melebihi nilai 10, maka disebut linear. Aksial rasio menggunakan satuan dB. Adapun untuk menghitung aksial rasio sendiri dapat menggunakan daya maksimal dan minimal sebuah antena, yaitu jika diketahui daya maksimal dan minimal, maka harus diubah menjadi bentuk dB. Kemudian dikurangi antara nilai maksimal yang telah diubah menjadi bentuk dB dan dikurang dengan nilai minimal yang juga telah diubah menjadi bentuk dB. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kata yang tidak pantas untuk diucapkan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.